Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini cukup cerah walaupun agak mendung, tapi kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini masih memberikan kesehatan iman dan Islam. Dan bagi saudara-saudaraku yang tengah sakit atau tidak enak badan, kita doakan moga-moga Allah segera memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika Imam Syafi'i itu berkunjung ke rumah Imam Ahmad. Kita tahu Imam Syafi'i ini adalah gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ketika Imam Syafi'i ini menginap di rumah Imam Ahmad bin Hambal, kita tahu sang murid ini juga seorang ulama yang besar. Dan beliau ini, Imam Ahmad bin Hambal ini memiliki seorang putri yang sangat mengidolakan Imam Syafi'i. Dan dengan sukaria dia berharap bisa menemui langsung atau melihat langsung sosok guru dari ayahnya tersebut. Dan ketika di rumah Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini menjamu gurunya Imam Syafi'i ini dengan berbagai makanan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudaraku, Imam Syafi'i ini memakan hidangan itu dengan sangat lahap. Bahkan kalau orang Jawa itu bilang tanduk. Nah, Imam Syafi'i seorang ulama besar makan dengan lahap. Putrinya yang mengidolakan gurunya ayahnya ini heran, kok makannya banyak ya. Nah, begitu ya, kira-kira seperti itulah. Kemudian setelah selesai makan malam begitulah ya, kemudian sholat isya, kemudian Imam Syafi'i ini masuk ke kamar yang sudah disediakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dan semalaman tidak keluar. Kemudian putri dari Imam Ahmad bin Hambal ini heran, kan ayahnya semalaman itu sholat lail, menghidupkan malam dengan qiyamul lail, sedangkan orang yang dia idolakan semalaman hanya tidur di kamar yang telah disediakan oleh ayahnya, dan bangun ketika menjelang subuh. Kemudian sang putri ini mengadu pada ayahandanya Imam Ahmad bin Hambal, ya ayahanda, orang yang saya idolakan kok seperti itu ya, kira-kira seperti itu ya, kok seperti itu ya, makanya sangat lahap, kenyang gitu ya, kemudian masuk ke kamar semalaman tidur ya, tidak sholat lail begitu ya, dan bangun-bangun menjelang subuh. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini mendengar perkataan putri dari Imam Ahmad bin Hambal ini. Kemudian Imam Syafi'i ini menyampaikan, wahai ketahuilah bahwa aku yakin bahwa hidangan makanan yang dihidangkan oleh ayahmu itu, Imam Ahmad bin Hambal ini, adalah hidangan yang berasal dari orang yang sangat dermawan dan halal. Maka aku makan dengan lahap, bukan maksud aku untuk mengenyangkan perutku, tetapi aku bermaksud
agar hidangan itu, makanan itu menjadi obat dari penyakitku. Karena orang yang dermawan itu makanannya bisa menjadi obat, itu kata Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu saya masuk ke kamar dan berbaring, terlintas dalam pikiran itu banyak masalah-masalah fikih yang harus saya pikirkan malam itu. Saya tuliskan semalaman suntuk dan tidak sempat tidur. Dan saya masih menjaga wudhu saya, dan saya tidak wudhu karena saya memang tidak batal. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, begitulah putriku, kamu tahu bahwa orang yang belajar ilmu agama itu lebih mulia daripada orang yang sholat malam semalaman suntuk. Wah, luar biasa, sang putri baru tahu bahwa memang Imam Syafi'i ini luar biasa ketokohannya, kesalehannya dan ilmunya, dan tidak salah sang putrinya Imam Ahmad bin Hambal ini menjadi idola bagi dirinya. Dan pelajaran yang penting juga bahwa antara murid dan guru ini ternyata terjalin hubungan yang luar biasa harmonisnya. Sang guru tidak merasa sombong dan sang murid itu menghargai benar gurunya. Demikian saja, semoga kisah yang sudah sangat tenar ini bisa menggugah diri kita bahwa qiyamul lail juga bagus, menuntut ilmu agama juga itu mulia juga untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, muka ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.